teman-teman, pada hari ini perusahaan Shopee akan melakukan wawancara nih. Nah, stay tune ya untuk melihat bagaimana proses wawancara masuk ke dalam dunia kerja. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton dan enjoy! Selamat sore. Sore. Thank you ya udah daftar di perusahaan Shopee di bagian Human Resource. Iya, thank you juga ya, Mbak. Untuk proses wawancara kali ini, pertama-tama coba kamu perkenalkan diri kamu sendiri dan tell me about yourself, kesukaan kamu apa dan semuanya. Aku ingin mengetahui tentang kamu. Iya, jadi nama saya itu Muhammad Irfan Satrio. Saya merupakan lulusan dari Hubungan Internasional Universitas Pertamina, jurusan Hubungan Internasional. Kemudian saya lahir di Jakarta 7 Oktober 1999, dan tahun ini saya akan genap umur 21 tahun yang menjadi saya merupakan fresh graduate. Kemudian saya tertarik di perusahaan Shopee ini karena saya berpikir bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang dinamis dan cepat. Kemudian dengan teknologi yang semakin maju memudahkan para pekerja untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya nanti. Kemudian saya juga merupakan pelanggan dari Shopee karena saya sering berbelanja di aplikasi ini. Oh, emang belanja apa di Shopee? Ya beli-beli yang di flash sale, lampu, gitu-gitu. Tapi saya pengen lebih tahu apa hobi kamu, kegemaran kamu, kamu berapa bersaudara? Saya merupakan keluarga yang memiliki saya 3 bersaudara, saya anak terakhir, dan saya merupakan laki-laki sendiri, di mana ya itu merupakan tanggung jawab tersendiri bahwa saya yang merupakan laki-laki sendiri harus menjaga kakak-kakak saya dan ya keutuhan keluarga lah. Kemudian saya juga dulu pas SMA itu tim basket dan saya hobi olahraga. Kemudian saya juga hobi untuk bermain e-sport dan sebagainya. Kemudian saya juga anaknya insya Allah ramah lah dan mau belajar hal-hal baru. Oke, semoga kamu bisa keterima ya di perusahaan Shopee ini. Amin, thank you Mbak. Untuk interview kali ini, saya akan bagi 6 pertanyaan, dibagi jadi 2 bagian, yaitu 3 pertanyaan tentang basic interview dan yang ketiganya lagi behavioral interview. Untuk pertanyaan pertama, pekerjaan apa yang pernah kamu pimpin dan bagaimana hasil pekerjaan itu? Nah, karena saya merupakan fresh graduate, di mana saya belum memiliki working experience sama sekali. Namun dari kampus sendiri, saya merupakan anggota dari Himpunan Mahasiswa Universitas Pertamina. Kemudian saya juga merupakan bagian dari TEDx Universitas Pertamina, di mana TEDx juga merupakan semacam seminar untuk membawa speaker-speaker dan memberikan lecture-nya kepada audiens, di mana hal tersebut uh, memberikan pemikiran yang baru gitu untuk audiensnya. Dalam acara tersebut saya juga merupakan bagian di koordinator Asyar, di mana saya memimpin para Asyar tersebut menunjukkan kepada audiens dan VIP kepada seats-nya, serta saya bekerja sebagai floor general, di mana saya mencoba memberikan yang terbaik, dan audiens-audiens itu saya atur dari awal mereka masuk gedung hingga mereka keluar gedung, di mana hal tersebut juga merupakan hal yang sulit, namun alhamdulillah pekerjaan tersebut telah saya selesaikan dengan lancar. Oke, berarti kamu udah terbiasa ya bekerja dalam sebuah tim. Ya, semacam itulah. Oke, pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana style kamu dalam bekerja dan bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah dalam tekanan. Style saya dalam bekerja itu, saya bertumpu pada tujuan atau goal yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Dan bagaimana saya bekerja itu, saya merupakan individu yang goal oriented, di mana saya tidak akan berhenti mengerjakan pekerjaan tersebut sampai tujuan yang diberikan kepada saya atau amanah yang diberikan saya itu terselesaikan. Kemudian dalam bekerja di bawah tekanan, saya juga merupakan mahasiswa Universitas Pertamina, di mana dalam kampus tersebut saya mendapatkan 2 mata kuliah wajib, yaitu critical thinking dan creative problem solving, di mana mata kuliah tersebut memberikan saya
pikiran untuk bekerja di bawah tekanan seperti saya harus lebih tenang dan mendapatkan solusi-solusi baru dan solusi-solusi yang bukan solusi biasa untuk menyelesaikan atau menuntaskan pekerjaan yang diberikan kepada saya. Oke, bagus banget jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang membuat kamu tertarik untuk bekerja bagian human resource di Zopi? Kenapa kamu mau? Uh, Kalau saya tertarik di human resource itu karena human resource itu kan berkaitan dengan bertemunya orang-orang, kemudian menjalin komunikasi dan bersosialisasi kepada masyarakat, di mana orang-orang yang mau ngelamar kerja di sebuah perusahaan kan harus melewati human resource atau sumber daya manusia terlebih dahulu. Nah, di dalam ranah itu, saya senang untuk bertemu orang-orang baru dan saya senang untuk bersosialisasi dengan orang-orang baru. Dan hal tersebut dapat menjadikan saya sebagai pencari anak-anak yang atau pemuda-pemuda yang memiliki kreativitas yang tinggi supaya saya dapat menariknya ke dalam Shopee itu sendiri. Dan bagaimana saya menariknya itu adalah insya Allah keahlian saya dalam bersosialisasi dengan mereka. Dan saya menarik mereka itu supaya memberikan Shopee itu program-program unggulan, karena ide-ide millennials itu semakin hari semakin maju dan terbukti bahwa sangat manjur atau lebih efisien. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dengan pekerjaan platform media seperti Shopee, bagaimana kamu menggunakan teknologi dalam mengerjakan target dalam sebuah tim? Jadi kan kamu human resource nih, terus di dalam tim itu misalnya kamu gimana mencapai target kamu itu dengan menggunakan media platform teknologi seperti Shopee? Nah, dengan kemajuan teknologi yang semakin unggul saat ini, dan saya juga merupakan individu yang bisa bekerja sendiri atau dalam grup, saya akan memaksimalkan teknologi tersebut dalam aspek sosial media, di mana hampir mayoritas masyarakat di Indonesia, bahkan di luar, itu pasti memiliki 2 atau 3 platform sosial media yang mereka gunakan sehari-hari. Nah, hal tersebut merupakan hal yang akan saya maksimalkan, di mana saya akan memberikan fitur-fitur baru yang dapat menarik pelanggan supaya mereka membeli produk yang mereka inginkan dalam platform Shopee dibanding dengan platform lainnya. Nah, hal tersebut juga akan saya ubah, di mana saya akan memudahkan kinerja yang di Shopee supaya para pembeli tuh nggak bingung dan lebih mudah gitu untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan kamu pasti punya ide-ide nih untuk bekerja, untuk mengembangkan perusahaan Zopi. Nah, kasih tahu dong ide-ide kamu tuh apa, dan bagaimana cara kamu dan tim misalnya dalam bekerja dalam sebuah tim mencapai implementasiannya. Nah, ide-ide yang saya berikan mungkin seperti sosial medianya itu saya maksimalkan, di mana saya memberikan seperti yang kemarin-kemarin Shopee kan pernah flash sale atau seperti itu. Nah, saya maksimalkan lagi untuk menarik perhatian para buyer, dan kemudian saya akan memberikan konsultan sosial media, di mana konsultan tersebut berguna untuk memaksimalkan keputusan-keputusan dan kebijakan dari Shopee tersebut supaya tidak adanya blunder dari mereka. Dan yang terakhir, saya akan memaksimalkan aplikasi tersebut, di mana saya akan memberikan orang-orang terbaik saya untuk Shopee tersebut tuh supaya lebih mudah dipakai, terus lebih ramah kepada masyarakat, dan yang terpenting itu pokoknya mudah untuk mendapatkan produk yang diinginkan oleh para pembeli, karena pembeli itu ya seperti yang kita ketahui, pembeli adalah raja. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Ini saya lebih pengen diyakinkan kenapa sih saya harus menerima kamu untuk bekerja di Shopee, dan apa sih kekurangan dan kelebihan kamu sehingga saya tuh harus memilih kamu gitu. Nah, seperti yang saya sudah lampirkan dalam CV, saya juga merupakan individu yang goal-oriented, dan saya juga memiliki skills di mana saya memiliki
critical thinking dan creative problem solving, serta mata kuliah PMDK atau persiapan masuk dunia kerja, yang juga merupakan mata kuliah yang memberikan saya pengaruh dalam persiapan untuk masuk ke dalam dunia kerja. Dan skill-skill tersebut akan saya implementasikan untuk bekerja di dalam perusahaan ini. Dan dengan itu saya akan memaksimalkan segala cara untuk memberikan perusahaan ini yang terbaik. Kemudian untuk kelebihannya juga saya merupakan individu yang bisa bekerja dalam tim atau individu. Kemudian saya juga dapat mendengarkan pendapat orang dan saya juga merupakan individu yang ingin belajar dan fast learner. Dan untuk kekurangannya sendiri mungkin saya lebih kurang di arah seperti Microsoft Excel yang saya masih belum terlalu mahir, dan kemudian platform Adobe seperti Photoshop atau Illustrator serta Corel Draw yang saya masih belum terlalu fasih. Selebihnya saya merupakan individu yang bisa belajar dan kemungkinan jika dibimbing saya akan menjadi pribadi yang lebih baik di perusahaan tersebut. Oke, jawaban yang tepat sekali. Makasih untuk Saudara Irfan Satrio. Terima kasih, Mbak. Ditunggu informasi selanjutnya melalui email yang sudah kamu lampirkan dalam CV ya. Ya, terima kasih banyak ya, Mbak. Oke, sampai ketemu lagi nanti kalau sudah keterima di Zoki. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian yang mau wawancara masuk ke dalam dunia kerja. Jangan lupa klik tombol like dan sampai jumpa.